Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Syukuru Studi Tafsir Madhabi akan menjelaskan dengan tema Tafsir Khawarij karya Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad. Biografi beliau Muhammad bin Yusuf Idfisi. Muhammad bin Yusuf bin Isa bin Saleh bin Abdurrahman bin Isa bin Ismail bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Bakir Al-Habsi Al-Idfisi Al-Wahbi Al-Ibadli atau Utayafayi merupakan nama lengkap Yusuf Idfisi. Beliau lahir sekitar tahun 1236 Hijriah di Ghodiyah yang terletak di daerah bernama Wadi Mizabi sekitar Aljazair, negeri Al-Maghrib. Lakopnya yakni dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan teologi yang dianutnya, di antara lain yakni Mizabi, Al-Yujni, Al-Wahbi, Al-Ibdali, Al-Hifsi, Al-Adwi, Al-Jazair. Beliau meninggal pada akhir tahun 1332 Hijriah. Kemudian karya-karya beliau. Karya-karya Muhammad bin Yusuf Idfisi. Ini salah satunya kitab beliau ini yang kita kaji, ini Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad, kemudian Da'il al-Mali li Yawm al-Mal, Taysir al-Tafsir, Syarah al-Lain, Hayya al-Falah, Syamil al-Asli wa al-Firaq, Wafa al-Dawmatu fi Adabi al-Amanah, Syarah kitab Tauhid karya Syekh Isa Tawrina, Syarah kitab al-Adl wa al-Insaf fi Usul al-Fiqih di Abi Ya'qub Yusuf bin Ibrahim al-Warjilani. Kemudian kitab Jami' Asyamil fi Hadis Khatim dan Nazam al-Mughni Ibn Hashim. Kemudian latar belakang penulisan kitab ini. Latar belakang penulisan kitab tafsir Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad karya Muhammad bin Yusuf Idfisi ini beliau tidak menerangkan secara jelas, dan dalam kitab tafsirnya ini maka ketidakjelasan dalam menuliskan penyebabnya ini beliau tidak bisa tidak adanya keterangan jelas dalam kitab tafsir Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad menyebabkan tidak diketahuinya latar belakang secara jelas. Namun ketika ditarik pada kecenderungannya yang banyak dipengaruhi mazhabnya, maka bisa saja melalui kitab beliau ini Muhammad Idfisi ingin melegitimasi maupun memperkuat mazhab yang ia anut. Di sini kenapa beliau tidak menerangkan secara jelas latar belakang penulisan kitab beliau? Ada salah satu pendapat bahwa mukadimah pada cetakan kitab yang pertama ini sudah dihapus dengan tidak menyebutkan alasannya. Entah kenapa begitu, namun dalam satu pendapat ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya corak dan metode dan corak. Kitab Tafsir Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad ini ditulis dengan menggunakan metode tahlili dan cenderung ke metode tafsir bira'yi.
yakni meruntutkan sesuai mushaf dari juz pertama hingga terakhir, menafsirkan Al-Quran dan memaparkannya dengan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayatnya yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungannya dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu. Kemudian coraknya ini yang digunakan oleh beliau ini cenderung ke berbagai permasalahan teologis seperti dan berbagai corak fikih beserta perdebatan antar madhab dan corak kebahasaan yang meliputi pembahasan nahwu, sorof, dan ilmu lainnya. Baik, selanjutnya kelebihan. Yang pertama, kitab yang sangat lengkap dan detail dalam pembahasan yang mencakup ikhtilaf, mazhab fikih, kebahasaan, balaghah, nahwu, sorof, dan lain-lain. Yang kedua, sistematika penulisan berurutan berdasarkan mushaf Al-Quran. Yang ketiga, dalam menafsirkan sebuah ayat dilengkapi dengan riwayat hadis dan penjelasan yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Yang keempat, terdapat penjelasan menurut pandangan beberapa pendapat ulama. Yang kelima, mencantumkan beberapa pendapat perbedaan qiraat. Yang keenam, dilengkapi dengan asbabun nuzul pada setiap surat yang terdapat asbabun nuzul. Yang ketujuh, mencantumkan beberapa syair Arab di setiap tafsir ayat tertentu yang berkaitan. Yang kedelapan, terdapat penjelasan mufradat pada setiap ayat yang ditafsirkan. Yang kesembilan, terdapat penjelasan penamaan surat pada setiap awal surah. Yang ke-10, terdapat penjelasan beberapa manfaat pada setiap membaca surat tertentu. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, tidak terdapat muqaddimah dalam kitab Hamyan Al-Zat ila Dar Al-Ma'ad, sehingga tidak bisa dilacak sejarah penulisan kitab dan biografi pengarang. Yang kedua, tidak disertai penomoran ayat dan surah, sehingga terdapat kesulitan dalam mencari tafsir ayat atau surah yang diinginkan, terutama bagi pemula yang ingin mempelajari kitab Hamyan Al-Zat ila Dar Al-Ma'ad. Yang ketiga, hadis-hadis yang tercantum dalam kitab tidak diketahui kesahihannya, bahkan terdapat hadis doif. Yang keempat, terlalu berlebihan dalam menafsirkan dengan kerasionalisan. Untuk sistematika penulisan, yang pertama, menyebutkan tiap awal surah dan jumlah ayat yang akan ditafsirkan. Yang kedua, surah yang akan ditafsirkan termasuk ke dalam Makkiyah atau Madaniyah. Yang ketiga, menjelaskan keutamaan surah. Yang keempat, menyebutkan referensi lain yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan dengan hadis tematik sesuai dengan ayat tersebut. Yang kelima, menyebutkan faidah surah yang berdasarkan pendapat para ulama kalam. Yang keenam, menafsirkan ayat secara sempurna. Yang ketujuh, membahas permasalahan nahwiyah, lughawiyah, balaghiyah, dan permasalahan fikih dalam perbedaan para fuqaha. Yang kedelapan, memasukkan Israiliyat yang berfungsi sebagai penguat tafsir. Yang kesembilan, tidak mengedepankan rasionalisme. Dan yang kesepuluh, melanjutkan menafsirkan ayat yang memungkinkan dijadikan sebagai dalil pendukung mazhabnya. Untuk contoh penafsiran, dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97, ayat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan haji. Menurut Muhammad bin Yusuf At-Fisi, seseorang yang meninggalkan perintah Allah maka dia termasuk kategori kafir, namun bukan kafir secara mutlak, hanya saja kafir nikmat. Dalam ayat ini terkait haji, seseorang yang mengingkari adanya perintah haji maupun meninggalkan perintah haji dikarenakan menganggap remeh perintah haji tersebut, atau bahkan malas melaksanakan ibadah haji, sementara dia termasuk kategori mampu untuk melaksanakannya, maka dia termasuk golongan orang yang kafir, yaitu kafir nikmat. Dalam Quran Surah Yusuf ayat 87, ayat di atas ditafsirkan oleh Muhammad bin Yusuf At-Fisi sebagai salah satu patokan golongan kafir nikmat, sebagaimana ayat tersebut menjelaskan tentang larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka menurut beliau, berputus asa terhadap rahmat Allah, baik itu rahmat di dunia maupun di akhirat, termasuk perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar dihukumi kafir, yakni kafir atas nikmat Allah.
Yang terakhir pendapat ulama. Yang pertama, menurut penilaian Muhammad Husain Al-Zahabi dalam kitab Tafsir wa Al-Mufassirun mengatakan bahwa Muhammad bin Yusuf Idfisi adalah seorang yang zuhud, wirai, produktif dalam mengarang kitab, bahkan karyanya tercatat kurang lebih berjumlah 300 karya dalam berbagai cabang ilmu. Beliau ahli dalam bidang qiraat. Yang kedua, Muhammad bin Yusuf Idfisi mengutip pendapat Ibnu Abbas dalam penafsiran Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Ibnu Abbas ketika ditanya Tawus tentang firman Allah, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, beliau menjawab, dengan sebab ini seseorang telah melakukan perbuatan kufur, tetapi tidak kufur yang keluar dari agamanya. Lantas, Muhammad bin Ibnu Yusuf Idfisi menyimpulkan, ini adalah yang benar. Boleh saja mentakwilkan perkataan yang diriwayatkannya serta dibuat pegangan. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.